Terungkapnya insiden penembakan dalam beberapa pekan terakhir seperti mengingatkan seberapa bijak para oknum menggunakan senjata api dan bagaimana mereka memperolehnya. Bagi oknum aparat penegak hukum, menyandang senjata api adalah perkara lumrah. Tapi itu bukan untuk gagah-gagahan. Penggunaannya harus taat aturan. Di sisi lain, aturan berbeda perihal kepemilikan senjata api diterapkan terhadap masyarakat sipil. Sama-sama ketat. Yang bersangkutan pun harus punya tujuan jelas untuk apa memiliki senjata api. Sadar akan ketatnya aturan, sejumlah oknum memilih jalan memutar lewat jalur belakang. Tentu saja tak resmi. Ya, senpi ilegal itu ada dua ya. Senpi hasil produksi pabrikan yang masuk di pasar Indonesia, di masyarakat. Terus kemudian ada senpi ilegal hasil rakitan home industry seperti itu. Terkait dengan senpi ilegal yang hasil pabrikan ini seharusnya biasanya datang dari pabrikan-pabrikan luar ya, dengan merek-merek tertentu seperti itu. Ini tentunya bisa beredar di sini, harus ada distributor, harus ada agen. Diakui kepemilikan senpi ilegal merupakan suatu permasalahan yang memancing kontroversi. Ilegal yang dimaksud di sini yakni tidak sah menurut hukum. Maka memilikinya pun selain dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum, juga dapat berpotensi sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku kriminal. Itulah yang tercermin dari fenomena kejahatan di sekitar kita, seperti penembakan oleh orang tak dikenal, ancaman penembakan di sejumlah tempat umum, hingga pembunuhan. Kalau kita lihat dari pengalaman di negara kita sendiri kan, yang sudah lalu-lalu ya, bisa dia pengacara, ya, anggota DPR. Ya. Dulu kan setelah reformasi ada polemik ya bahwa anggota DPR ini minta dipersenjatai. Nah, ya itulah ya. Juga untuk gagah-gagahan ya, artis-artis ya, dulu banyak yang punya senjata ya. Hobi menembak Persatuan Menembak Indonesia ya. Dan juga untuk kejahatan tadi ya. Lalu juga teroris ya. Jadi dari dulu kan sudah sering ada perakitan senjata. Pada medio Agustus 2023 silam, aparat penegak hukum sempat melakukan penggerebekan sebuah rumah yang dijadikan pabrik senjata api ilegal di Sumedang, Jawa Barat. Dalam penggerebekan itu, polisi menyita ratusan butir peluru. Kala itu, Ditreskrimum Polda Metro Jaya kemudian mengembangkan kasus peredaran senpi ilegal tersebut. Para pelaku yang ditangkap rupanya berperan sebagai pemasok. Para pelaku diringkus di Garut dan Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan pemasok ini bermula ketika polisi menciduk pelaku berinisial R. Pelaku R merupakan residivis yang pernah terlibat perdagangan senpi ilegal. Pengembangan lebih lanjut, polisi kemudian meringkus dua pelaku di tempat terpisah di Jawa Barat. Satu pelaku berinisial ANR ditangkap di Garut dan pelaku lain berinisial TRR dicokok di Sumedang. Sulit ya untuk memberantas secara tuntas terkait dengan senpi ini. Tetapi upaya untuk menekan peredaran itu harus tetap dilakukan dengan melakukan rahasia-rahasia distributor atau toko yang biasanya melakukan jual beli senjata. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap penjual senpi ilegal yang dijajakan secara online melalui e-commerce. Modus operandinya, mereka seakan-akan menjual produk airsoft gun, namun pada kenyataannya penjual juga menyediakan airgun dan senjata rakitan.
Penjualan di pasar daring dilakukan agar pemasok dan pembeli tidak saling bertemu. Penjualannya pun dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemasok disebut secara berkala mengganti nama pengguna di pasar online agar sulit diidentifikasi. Senpi ilegal, hasil rakitan itu bisa muncul di mana saja gitu, bisa dibikin di mana saja gitu. Memang ada pusat tadi seperti di Cilincing misalnya seperti itu, di Sumedang. Tapi kan juga pengrajin itu bisa membuat di lain tempat seperti itu. Dan yang lebih penting itu kuncinya di amunisi. Peluru itu yang lebih penting karena peluru itu pasti pabrikan, tidak mungkin pengrajinnya home industry membuat peluru itu tidak mungkin karena di situ kan ada amunisi, ada pemantik dan sebagainya seperti itu. Itu yang seharusnya lebih diperketat. Untuk maraknya penembakan oleh oknum aparat maupun sipil mendorong sejumlah pihak menginginkan adanya evaluasi penggunaan senjata api. Harapannya, siapapun yang memiliki senpi secara resmi dituntut menaati aturan peruntukan